Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Semoga kita semua dilimpahi rahmat dan sukacita oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, dan kita dapat menikmati hari ini dalam program Roti Hidup Gereja Toraja Jemaat Immanuel Batakan, edisi Senin 31 Mei 2021 dengan tema bersaksi dalam kasih Kristus. Namun sebelumnya kita memohon pertolongan dan kekuatan doa dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur kepada Allah Bapa pencipta alam semesta. Terpujilah namamu dan kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu, dan memberi hidup dan kekuatan untuk menjalani kehidupan dan menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, di kesempatan hari ini kami menikmati kehadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian firman. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengar firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini adalah diambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 27. Dari judul atau perikop pembacaan kita, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka lebih menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga telah menuruti perkataan-Mu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan yang di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ditulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
Dari periskop atau tema bacaan kita beri judul Bersaksi dalam Kasih Kristus. Pertanyaan yang penting yang perlu dijawab adalah, mampukah Anda mengasihi orang lain di saat orang tersebut masih membenci Anda? Saya ulangi, ini pertanyaan yang diperlukan saya ulangi, pertanyaan yang penting yang perlu dijawab adalah, mampukah Anda mengasihi orang lain di saat orang tersebut masih membenci Anda? Periskop ini menjelaskan bahwa Yesus mengajar murid-muridnya untuk memperkuat kehidupan yang saling mengasihi. Lebih awal, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi risiko, yaitu akan dibenci dunia. Keadaan itu tidak bias. Mereka dihindari sepanjang mereka percaya kepada Yesus, sebab dunia tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Dia. Kebencian kepada Yesus akan berimbas kepada murid-muridnya. Karena itu Yesus berpesan agar murid-murid tetap kuat saat bersaksi, sebab Dia akan membenci mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus yang berdasarkan pendamaian manusia justru ditanggapi dengan kebencian yang besar. Bahkan kasih yang berat itu direspon dengan salib, yang mengertikan Yesus meminta setiap orang percaya tidak menyatakan kasihnya kepada semua orang, sekalipun orang-orang membenci orang percaya. Sikap seperti itu adalah sikap yang sulit. Namun Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk memberi kesaksian tentang Kristus melalui murid-muridnya. Kebencian orang lain terhadap Kristus akan hadir dalam berbagai bentuk. Mereka akan mencari-cari kesalahan kita, bahkan mungkin menutupi kesempatan buat kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, janganlah ragu atau khawatir dan cepat putus asa, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup terus di dalam kebenaran, sehingga akhirnya kita dapat merasakan kasih Kristus yang sempurna sebagai jawaban dalam kesaksian kita tentang Kristus. Tetaplah bersaksi dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini telah tertanam di setiap hati kami, dan firman ini akan menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami untuk bersaksi dalam kasih Kristus. Berkati terus kami, Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buatlah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon berkati lebih lagi dan berikan kesehatan selalu, agar di setiap kehidupannya lebih lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun berada. Pakailah terus hamba-Mu ini, Tuhan, supaya menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat.